bagaimana bisa Ibnu Taimiyah membedakannya? Lafadznya sama, menggunakan lafadz dubur. Dalam hadis yang menganjurkan wirid, Ibnu Taimiyah mengartikan dubur itu setelah sholat. Akan tetapi dalam hadis yang menjelaskan doa, Ibnu Taimiyah mengarahkannya dubur itu adalah akhir sholat sebelum salam. Ini sebuah inkonsistensi, tidak konsisten dalam memahami teks. Itu bantahan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pada orang-orang yang atau para ulama yang menganggap bahwa doa setelah sholat itu tidak disunahkan, tidak disyariatkan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarku la yadullu 'ala tahrimi. Meninggalkan tidak berarti hal yang ditinggalkan tersebut hukumnya haram. At-tarku utawi ninggal atau ninggale Kanjeng Nabi atau ulama salaf iku la yadullu ora nuduhake apa tarku ala tahrimi ing atase ngaromake. Qarartu netepake sapa ingsun fi kitabi Ar-Raddul Muhkamil Matin ing dalam kitab Ar-Raddul Muhkamil Matin netepake annatarkas syai'i ing temen setuhune ninggal suwiji-wiji iku la yadullu ora nuduhake apa tarku ala tahrimihi ing atase ngaromake syai'. Wa hadza utawi iki perkara iku nasuma. Keterangane perkara zakartuhu kang nutur sapa ingsun ing ma. Hunaka ing dalem mengkono-mengkono kitab Ar-Raddul Muhkamil Matin. Wattarku utawi ninggal wahdahu hale suwijine tarku. Ilam yashabhu lamun ora barengi atau ngancani ing tarku apa nasun nas ala annal matruka ing atase temen setuhune perkara kang den tinggal iku mahdhurun haram. Khabare watarku iku layakunu ora ana apa atarku iku hujjatan dadi hujjah. Fidzalika ing dalem mengkono-mengkono annal matruk mahdhur. Bal ghayatuhu balik utawi katoke atarku iku ayyufida yen to awe faedah apa atarku awe faedah anna tarka dzalikal fi'la ing temen setuhune ninggal mengkono-mengkono rupane penggawe iku masyru'un den syariatake. Wa amma anna dzalikal fi'la anapun temen setuhune mengkono penggawe al-matruka kang den tinggal iku yakunu ana apa dzalik iku mahdzuran den larang atau den haramake iku fahadha utawi iki anna dzalikal fi'lal matruk yakunu mahdzuran iku la yustafadu ora den alaf faedah minat tarki saking tinggal wahdahu hale swijine tarku. Wa inna ma yustafadulan angin pestine den alap faedah apa dzalik anna dzalikal fi'lal matruk yakunu mahdzuran min dalilin saking dalil yadullu kang nuduhake apa dalil alaihi ing atase yakunu mahdzuran. Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Raddul Muhkamil Matin, kitab Ar-Raddul Muhkamil Matin ini adalah kitab yang beliau tulis dalam rangka untuk membantah kitab yang berjudul Al-Qaulul Mubin. Yang mana kitab Al-Qaulul Mubin itu berisi tentang penyesatan dan pengkafiran orang-orang yang melakukan seperti ziarah kubur, tawasul dan lain-lain. Lalu beliau membantah kitab Al-Qaulul Mubin tersebut dengan kitab beliau yang berjudul Ar-Raddul Muhkamil Matin. Beliau memang dikenal banyak mengarang kitab, menulis kitab dalam rangka merespon kitab lain. Artinya jika beliau melihat suatu kitab yang dalam pandangan beliau kurang pas,
maka beliau akan membuat respon berupa kitab lagi. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan watarku wahdahu illam yashabhu nasun ala annal matruka mahdzurun la yakunu hujjatan fi dzalik. Bahwasannya tarku atau ketika Nabi itu tidak melakukan sesuatu, itu jika tidak ada nas keterangan yang menunjukkan bahwa hal yang ditinggal tersebut hukumnya haram, maka meninggalkannya Nabi atas suatu hal tidak bisa dijadikan dalil bahwa hal yang ditinggal itu hukumnya haram. Bal ghayatuhu ayyufida anna tarka dzalikal fi'la masyru'. Maksimal hal yang bisa dicapai oleh tarku atau meninggalkannya Nabi itu maksimal meninggalkan suatu hal yang ditinggal oleh Nabi atau tidak melakukan suatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, itu masyru', disyariatkan, dianjurkan. Artinya dalam rangka ittiba atau mengikuti Nabi secara sempurna. Akan tetapi tidak berarti bahwa hal tersebut haram. Selanjutnya akan dijelaskan apa saja alasan kenapa hal tersebut tidak selalu haram. Wa amma anna dzalikal fi'lal matruka yakunu mahdzuran fa hadza la yustafadu min at-tarki wahdah wa inna ma yustafadu min dalilin yadullu alaihi. Adapun menghukumi suatu hal yang tidak dilakukan oleh Nabi itu hukumnya haram, itu tidak bisa digali atau diambil dengan dalil bahwa Nabi tidak melakukan hal tersebut. La yustafadu minat tarki wahda wa inna ma yustafadu min dalilin yadullu alaih. Tapi harus ada dalil nas yang menunjukkan bahwa Nabi meninggalkan itu atau suatu hal yang ditinggal Nabi itu adalah perkara yang haram. Summa wajadtu nuli nemu sapa ingsun al imama ing imam rupane Abu Sa'idin Ibn Lubbin, Imam Abu Sa'id Ibn Lub. Zakaro hale nutur sapa Abu Sa'id Ibn Lub hadhil qaidata ing iki rupane kaidah aidan hale maneh. Fa innahu mangko temen stuhune Abu Sa'id Ibn Lub iku qala dawuh sapa Abu Sa'id firraddi ing dalem bantah alaman ing atase wong kariha kang sengit sapa men ad-du'a ing donga akibat sholati ing dalem sakwise salat. Dawuhe ghayatuma ing dawuh ghayatuma ila akhiri. Ghayatuma utawi katoke perkara yastanidu kang tetanggenan atau kang sesendenan ilaihi maring ma. Sapa mungkirud du'a wong kang ngingkari donga adbaros sholawati ing dalem sakwise pira-pira salat. Iku annal tizamahu temen stuhune netepi atau nyanggupi ad-du'a adbaros sholawat ala dzalikal wajhi ing atase mengkono-mengkono dalan atau mengkono-mengkono cara. Iku lam yakun ora ana apa iltizam iku min amali salafi setengah saking amale ulama salaf. Wa ala taqdiri sihhati hadzan naqli dan ing atase ngira-ngiraake benere iki rupane nukilan. Fatarku mongko utawi ninggal iku laisa ora ana apa tarku iku bimujibil hukmi kelawan perkara kang netepake hukum. Fidzalikal matruki ing dalem mengkono-mengkono rupane perkara kang den tinggal. Illa jawazat tarki angin ing wenange tinggal wantifa al haraji lan ora onone dosa fihi ing dalem tarku. Wa amma tahrimu anapun utawi ngaromake aulusuku karohiyatin utawa tetemune hukum makruh bil matruki kelawan perkara kang den tinggal iku fala ora
Wala siyama lan apa maneh fima ing dalem perkara lahu kang iku tetep keduwe ma aslun utawi dasar jumaliun kang bangsa gemblengan atau kang bangsa umum mutaqarrarun kang den tetepake minasyar'i saking syara kadduai kaya ndonga. Lalu Said Abdullah Al-Ghumari mendapati bahwa Imam Abu Sa'id Ibnu Lub beliau juga menuturkan kaidah ini, menyebutkan kaidah an-tarka la yadullu ala tahrim, yaitu ketika Imam Abu Sa'id Ibnu Lub membantah orang-orang yang mengatakan bahwa berdoa setelah sholat itu tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Salah satunya adalah seperti Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa setelah sholat itu tidak disunahkan doa. Nabi tidak melakukan hal seperti itu. Dan juga para ulama salaf tidak melakukan hal seperti itu. Nah, lalu hadis-hadis yang menerangkan bahwa disunahkan doa setelah sholat, misal hadis musalsal bil mahabbah, yaitu hadis dari Sayyidina Mu'ad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ya Mu'ad inni uhibbuka faqul dubura kulli sholatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di situ dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa setelah sholat, dubura kulli sholatin, disunahkan untuk membaca doa. Nabi berwasiat kepada sahabat Mu'ad untuk membaca doa dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Dan banyak doa-doa yang tersebut atau disebut dalam hadis yang dianjurkan dibaca setelah sholat. Nah, oleh Syekh Ibnu Taimiyah ini dipahami bahwa dubura kulli sholat itu maksudnya adalah akhir sholat, bukan setelah sholat. Beliau memahami kata dubur atau adbar, jamaknya dubur itu adalah akhir dari suatu hal. Ad-duburu akhirus syai'. Seperti halnya dubur dalam hayawan. Dubur itu masih termasuk anggota tubuh dari hewan atau dari manusia juga. Maka beliau memahami, atau Syekh Ibnu Taimiyah memahami, doa itu dibaca dubura kulli sholatin berarti di akhir sholat, sebelum salam, setelah selesai membaca tahiyat. Akan tetapi pendapat Ibnu Taimiyah ini dibantah oleh banyak ulama. Salah satunya di sini disebutkan yaitu Abu Sa'id Ibnu Lub. Lalu juga dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu dalam syarahnya Fathul Bari, ketika sampai pada hadis Imam Bukhari, babud du'ai ba'da sholah, ba'da kulli sholah. Judul babnya itu adalah doa ba'da sholah. Itu ditulis oleh Imam Bukhari. Lalu oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya ditulis fihi raddun ala man za'ama anna du'a aqibas sholati ghairu masyru'. Dalam bab ini, dalam hadis yang akan disebutkan Imam Bukhari ini, dan juga Imam Bukhari menyebutkan bab doa yang sunnah dibaca setelah sholat, itu menjadi dalil bahwa orang yang mengingkari kesunahan doa setelah sholat itu keliru dalam pendapatnya. Lalu istidlal atau pengarahan hamlu dari Ibnu Taimiyah yang mengatakan dubura kulli sholat itu yang dimaksud adalah akhir sholat, itu dibantah oleh Ibnu Hajar, bahwasannya
ada hadis-hadis lain yang menerangkan kesunahan-kesunahan berzikir seperti membaca sholawat Allahumma antas salam wa minkas salam, lalu membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca tahlil, dan lain-lain. Itu dalam hadis-hadis disebutkan juga dubura kulli sholat, dibaca setelah sholat dengan lafaz dubura kulli sholat. Nah, itu difahami oleh semua ulama ijma bahwa zikir itu dibaca setelah sholat, termasuk Ibnu Taimiyah juga. Tidak ada yang memahami zikir tersebut dibaca sebelum salam, padahal lafadznya dubura kulli sholat, sama dengan doa-doa yang dianjurkan dibaca setelah sholat. Akan tetapi bagaimana bisa Ibnu Taimiyah membedakannya? Lafadznya sama, menggunakan lafadz dubur. Dalam hadis yang menganjurkan wirid, Ibnu Taimiyah mengartikan dubur itu setelah sholat. Akan tetapi dalam hadis yang menjelaskan doa, Ibnu Taimiyah mengarahkannya dubur itu adalah akhir sholat sebelum salam. Ini sebuah inkonsistensi, tidak konsisten dalam memahami teks. Itu bantahan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar pada orang-orang yang atau para ulama yang menganggap bahwa doa setelah sholat itu tidak disunahkan, tidak disyariatkan. Kita kembali pada materi, yaitu Imam Abu Sa'id Ibnu Lub. Beliau mengatakan ghayatu ma yastanidu ilaihi munkirud du'a adbarus sholawati annal tizamahu ala dhalikal wajhi lam yakun min amalis salaf. Maksimal, paling mentok orang-orang yang mengingkari kesunahan doa setelah sholat itu yang berdalil bahwa ulama salaf tidak melakukannya. Itu pun andaikan itu sahih. Dan ternyata dalam banyak keterangan ditemukan bahwa Nabi saja itu melakukan wirid, setelah itu doa. Nah, andaikan benar, ini kita andaikan saja, nyatanya tidak. Andaikan benar ulama salaf tidak berdoa setelah sholat, tidak mengatakan doa itu sunnah dilakukan setelah sholat. Fatarku laisa bimujibil hukmi fi dzalikal matruk illa jawaza tarki wa intifa'al haraj. Secara nalar, tarku atau tidak berdoanya ulama salaf setelah sholat, andaikan itu benar, itu hanya menunjukkan bahwa tidak berdoa setelah sholat itu tidak dilarang, artinya boleh. Wa amma tahrimu aulusuku karohiyatin bil matruk fala. Adapun tarku tersebut, amalus salaf yang andaikan benar tidak berdoa setelah sholat, itu tidak bisa dijadikan dasar, tidak bisa dijadikan dalil bahwa doa setelah sholat itu haram atau makruh. Walasiyama fima lahu aslun jumaliyun mutaqarrarun minasyar'i doa. Apalagi hal yang dilakukan adalah hal yang mempunyai dasar dari syariat, yaitu doa. Yang mana doa itu jelas punya dasar yang kuat dari syariat, dianjurkan oleh syariat. Dan juga ada suatu keterangan bahwa doa itu mustajabah ketika dilakukan setelah ibadah. Nah, setelah sholat, berarti kita dalam keadaan setelah ibadah. Seharusnya ini juga dianjurkan doa. Maka pendapat ulama yang mengatakan doa itu tidak masyru', tidak disyariatkan setelah sholat, itu telah dibantah oleh banyak ulama yang lain, seperti tadi saya sebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan juga di sini disebutkan Abu Sa'id Ibnu Lub. Mafil muhallalan ing dalam kitab Al-Muhalla, dzakara nutur sapa Ibnu Hazmin, Syekh Ibnu Hazm, ihtijaj al-malikiyati, ing gawe hujjai atau gawe dalile ulama Malikiyah wal Hanafiyati lan ulama Hanafiyah ala karahiyati sholati raka'ataini ing atase makruhe salat 2 rakaat qabla al-maghrib ing dalam sadurunge maghrib. Biqauli Ibrahim kelawan dawe Imam Ibrahim An-Nakhai
kang bangsa Nakhai. Rupane qaul anna Abu Bakrin temen setuhune Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar wa Utsman lan Utsman iku kanu ana sapa Sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa Utsman iku la yusallunaha ora salat sapa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Waraddalan bantah sapa Ibnu Hazm alaihim ingatase Malikiyah wal Hanafiyah biqaulihi kelawan dawa Ibnu Hazm rupane law halamun bener apa qaul lama kanat mongko yekti ora ana iku fihi ing dalem qaul apa hujjatun dalil li annahu krana temen setuhune qaul iku laisa ora ana iku fihi ing dalem qaul apa annahum temen setuhune Abu Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum iku nahau nyegah sapa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman anhuma saking salat rakaatain qoblal maghrib. Qala dawu sapa Ibnu Hazmin aidon halemane dawe wa dzakaru lan nutur sapa Malikiyah wal Hanafiyah an Ibnu Umar saking Sayyidina Ibnu Umar annahu ing temen setuhune Ibnu Umar iku qala dawu sapa Ibnu Umar maraitu ora ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji yusollihi ma kang salat sapa ahad ing rakaatain qoblal maghrib. Warad dalan bantah sapa Ibnu Hazm alaihi ing atase Ibnu Umar biqaulihi kelawan dawe Ibnu Hazm rupane dawuh wa aidon lan halemane falaisa mongko ora ana iku fi hadza ing dalem iki qaul law halamun sah apa hadza sing ora ana apa nahyun nyegah anhuma saking rakaataini qoblal maghrib wa nahnu utawi kita iku lanungkiru ora ngingkari sapa kita tarkat tadawwu'i ing tinggal ibadah sunnah malam yunha ing dalam selagine ora den cegah apa anhu tatawwu. Lalu kemudian dalam kitab Al-Muhalla bil Athar yaitu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hazm Al-Zahiri. Beliau adalah seorang mujtahid yang bermadhab Zahiriyah. Kitabnya, kitab Muhalla bil Athar ini banyak dipuji oleh ulama bahwa kitab itu kitab yang sangat baik. Akan tetapi kitab tersebut baiknya tidak dibaca oleh orang-orang yang baru belajar fikih. Baiknya dibaca oleh orang-orang yang sudah punya ilmu fikih yang mumpuni. Karena kitab tersebut banyak menyebutkan dalil-dalil. Dan manhaj Ibnu Hazm dalam beristihad yaitu adalah mazhab Zahiriyah. Inilah makanya banyak ulama yang tidak setuju pada istihad-istihad Ibnu Hazm. Tapi terlepas dari itu semua, para ulama mengakui bahwa kitab Al-Muhalla bil Athar ini adalah kitab yang bagus. Nah, Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla mengatakan, ketika Ibnu Hazm membantah pendapat ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang mengatakan sholat qobliyah maghrib itu makruh, karena mereka berdalil bahwa Ibrahim An-Nakhai yaitu tabi'in mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar dan juga Utsman itu tidak sholat qobliyah maghrib. Lalu Ibnu Hazm membantahnya dengan andaikan benar, andaikan nukilan ini benar, andaikan ucapan Ibrahim An-Nakhai ini benar, maka dalam ucapan tersebut tidak ada hujjah, tidak ada dalil. Itu hanya mengabarkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman tidak sholat qobliyah maghrib, tidak menunjukkan bahwa itu qobliyah maghrib itu adalah hal yang haram. Li'annahu laisa fihi annahum nahu anhuma. Karena tidak ada keterangan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman melarang sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Qala aidan wa dzakaru an Ibnu Umar annahu qala ma raaitu ahadan yusallihima. Dan juga diriwayatkan lagi, para ulama meriwayatkan bahwa Ibnu Umar pernah dawuh bahwa beliau Ibnu Umar tidak pernah melihat satupun orang yang sholat qobliyah maghrib. Lalu Ibnu Hazm
membantahnya dengan bantahan yang sama. Andaikan itu benar, itu juga tidak menunjukkan bahwa qobliyah maghrib itu dilarang. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Hazm aidun halimane fil muhalla ing dalam kitab al muhalla fil kalami ing dalam guneman ala rakaataini ing atase rong rakaat ba'dal asri ing dalam sakwise asar dawe wa amma haditsu aliyin anapun utawi hadise Sayyidina Ali iku fala hujjata ora ono dalil iku maujud fihi ing dalam haditsu Ali aslan kelawan babar pisan li annahu krana temen stuhune haditsu Ali iku laisa ora ono iku fihi ing dalam hadis apa illa ikhbarhu angin aweh wertone Imam Ali bima kelawan perkara Ali makang ngawruhi sapa Imam Ali min annahu nyatane temen setuhune Imam Ali iku lam yara ora ningali sapa Ali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallallahu mahale salat sapa Kanjeng Nabi ing rakaataini qabla al-maghrib walai salan ora ana iku fi hadza ing dalam iki ikhbar apa nahyun panyegah anhuma saking rakaataini qabla al-maghrib wala karahatalan ora ana kemekruhan iku maujud lahuma kedue atau maring rakaataini qabla al-maghrib fama soma mongko ora poso sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam qattu hale babar pisan syahron ing sak wulan kamilan kang sampurna ghairu ramadhan sakliyane wulan Ramadan walai salan ora ana apa hadza iki masoma ila akhirih iku bimu jabi karahiyati shaumi syahrin dadi perkara kang netepake mekruwe poso sak wulan kamilin kang sampurna tatawuan kelawan gawe sunah intaha wis tutuk apa qaulu Ibnu Hazm fahadhihi mongko utawi iki ibarat iku nususun pira-pira keterangan sharihatun kang pertelo fi anna tarka ing dalem retelaake temen suhune ninggal Kanjeng Nabi atau ulama salaf iku la yufidu ora awe faedah apa atarku karohatan ing makruh fadlan apa maneh anil hurmati saking hukum haram. Selanjutnya di sini Sayyid Abdullah Al-Ghumari juga meriwayatkan bahwa dalam kitab Muhalla Ibnu Hazm bahwa dalam pembahasan sholat 2 rakaat setelah sholat asar ini Ibnu Hazm membantah para ulama yang mengatakan rakaataini qoblal asri itu dilarang. Sholat 2 rakaat setelah asar itu dilarang. Kan seperti yang kita ketahui bahwa dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Malik dan juga Abu Hanifah itu tidak boleh sholat setelah sholat asar. Itu makruh tapi makruh tahrim, hukumnya haram. Akan tetapi dalam hal ini, dalam masalah 2 rakaat ba'dal asri ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan pertama kami jelaskan dari mazhab Syafi'i dulu. Dari mazhab Syafi'i ba'dal asri itu waktu yang dilarang untuk sholat dan juga ketika isfirarus syamsi, ketika langit itu sudah menguning, hampir matahari tenggelam, hampir maghrib. Jadi setelah asar itu ada 2 waktu dilarang sholat. Pertama setelah sholat asar meskipun belum isfiror, meskipun belum menjelang maghrib. Yang kedua adalah menjelang maghrib, yaitu ketika matahari terbenam. Dan juga sholat subuh juga seperti itu. Setelah sholat subuh itu dilarang sholat. Dan juga ketika matahari terbit itu dilarang sholat. Akan tetapi ada yang berpendapat bahwa itu yang saya utarakan tadi adalah mazhab Syafi'i. Akan tetapi di luar mazhab Syafi'i ada ulama yang berpendapat bahwa sholat setelah sholat subuh itu tidak haram, artinya hanya makruh. Akan tetapi ketika matahari terbit itu yang haram. Jadi misal sholat subuh awal waktu
lalu setelah sholat subuh itu sholat lagi, sholat sunnah semisal, itu hanya makruh. Akan tetapi ketika proses matahari terbit, itu yang haram. Kalau dalam mazhab Syafi'i dua-duanya haram. Setelah subuh haram, ketika matahari terbit haram. Begitu juga sholat asar. Ada yang berpendapat bahwa setelah asar, ketika matahari belum hendak terbenam, belum isfiror, itu tidak haram, akan tetapi makruh sholat setelah sholat asar, kecuali sholat dzatu sabab. Akan tetapi ketika sholatnya itu setelah langit itu menguning, isfirorus syamsi, matahari menguning, sedang proses terbenam, itu haram. Jadi setelah asar ketika belum hendak terbenam itu tidak haram, makruh. Akan tetapi ketika matahari hendak terbenam itu haram. Nah, ini ada yang berpendapat demikian. Kalau dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu dua-duanya haram. Sedangkan Ibnu Hazm sendiri berpendapat yaitu sholat setelah asar selagi matahari belum terbenam, belum hendak terbenam, itu tidak haram. Yang haram adalah sholat ketika isfiror, indal isfiror, ketika matahari proses terbenam, indal ghurub. Ini bisa ditemukan dalam kitab Fathul Bari. Fahadhihi nususun sharihah fi anna tarka la yufidu karohatan fadlan anil hurmah. Nah, ini maksud Said Abdullah Al-Ghumari. Ini menampilkan nas-nas para ulama bahwa beliau tidak sendirian berpendapat bahwa tarku la yadullu ala tahrim, itu beliau tidak sendirian, akan tetapi banyak para ulama yang berpendapat demikian. Ini adalah sebagai bukti bahwa pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh banyak ulama. At-tarku la yadullu ala tahrim. Waqat angkara lan teman-teman ngingkari sapa ba'dul mutanatti'ina sebagiane pira-pira wong kang ngengel-ngengel hadhil qaidata ing iki rupane kaidah. Wa nafalan nafi'ake sapa ba'dul mutanatti'in antakuna ing yen ta ana apa hadhil qaidah iku min ilmil usuli, setengah saking ilmu usul fiqh. Fadala mongko nuduhake sapa ba'dul mutanatti'in bi ingkarihi kelawan ingkare ba'dul mutanatti'in nuduhake ala jahlin ing atase bodho aridin kang ombo wa aklin lan akal maridin kang loro waha lan eling-eling ana utawi ingsun iku daiki iki wong ubayinu hale mertelaake sapa ingsun adillataha ing pira-pira dalile hadhil qaidah fil wujuhi ing dalem pira-pira dalan al-atiyati kang bakal teka. Ahaduha utawi salah sijine wujuh. Annal iku annaladzi temen suhune perkara ya dulu kang nuduhake apa alladzi ala tahrimi ngatasé haram, ngatasé ngaramake iku salah satu asya'a. Telu pira-pira perkara. Al-awalu utawi kang awal iku annahyu panyegah nahwu wala taqrabuz zina padane nas wala taqrabuz zina wala taqrabulan aja nyedak sapa sira kabeh azina ing zina wala takululan aja mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalam antarane sira kabeh bil batili kelawan batil. Asane utawi kang kapindho iku lafdzu tahrimi lafat tahrim nahwu hurrimat alaikumul maitah. Padahal lafat hurimat alaikumul maitah. Maknane hurimat dan haramake alaikum ing atas sira kabeh apa al maitatu batang. Asalisu tawi kang kaping 3 iku zammul fi'li, modo penggawe. Awit tawaudu utawa ngancem alaihi ing atase fi'li bil iqabi kelawan siksa. Nahwu man ghasya falaysa minnas padane lafat man ghasya falaysa minna. Man utawi sapane wong iku ghasya mbawur sapa man. Falaisa mongko ora ana sapa man iku minas setengah saking golongan kita watarku utawi ninggal iku laisa ora ana apa tarku iku wahidan salah siji min hadhihi thalathati saking iki rupane perkara telu falayak tadi mongko ora natrapi apa at-tarku at-tahrima ing ngaramake. Beliau Said Abdullah Al-Ghumari menjelaskan dalil-dalil dari kaidah at-tarku la yadullu ala tahrim. Dalil-dalilnya yang pertama beliau jelaskan bahwa annalladzi yadullu ala tahrim salah satu asya. Hal-hal yang
menunjukkan suatu hal itu hukumnya haram, menunjukkan keharaman suatu perkara, itu ada 3. Yang pertama adalah an-nahyu, adanya larangan. Contoh la taqrabuz zina, itu sigot nahi, sigot larangan. Jangan kamu mendekati zina. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu sekalian dengan cara yang batil. Nah, ini ada sigot atau redaksi larangan, jelas dilarang, jangan mendekati zina, jangan memakan harta di antara kalian sesama kalian dengan cara yang batil. Nah, ini ada larangan, maka ketika ada larangan dan tidak ada sharif, itu bisa menunjukkan keharaman suatu hal. Itu pertama. Atau diriwayatkan naha Rasulullah an titik-titik. Naha Rasulullah an kata. Rasulullah melarang ini, itu juga termasuk min qabilin nahyi, salah satu jenis larangan. Yang kedua lafzut tahrim, dijelaskan sharih, dijelaskan secara detail bahwa hukumnya haram. Contohnya hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kamu sekalian memakan bangkai. Di sini dijelaskan, disebutkan dengan sangat jelas hukumnya hurrimat, diharamkan. Maka sudah jelas hukumnya haram. Ini yang kedua, yaitu lafzut tahrim. Yang ketiga dzamul fi'li awit tawa'ud alaihi bil iqab, mencela suatu perbuatan atau mengancamnya dengan sebuah siksaan. Maka jika suatu perbuatan itu dicela oleh nas syariat ataupun diancam dengan siksa, itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya haram. Contohnya man ghasya falaisa minna, barang siapa yang melakukan tipu daya maka bukan dari golongan kita, bukan dari golongan kami. Lafadz falaisa minna, kata-kata falaisa minna atau bukan golongan kami, itu adalah sebuah tawa'ud alaihi bil iqab ataupun zamul fi'li, bisa dua-duanya. Ketika tidak diakui bukan golongan kami, itu berarti menunjukkan bahwa hal tersebut atau tipu daya tersebut adalah hal yang haram karena disertai ancaman. Jadi ada 3 hal-hal yang menunjukkan keharaman suatu perkara. Yang pertama tadi ada redaksi larangan, yang kedua ada penjelasan bahwa hukumnya haram, yang ketiga ada celaan dari nas syariat ataupun ancaman berupa siksa atas perbuatan tersebut. Watarku laisa wahidan min hadhihi tsalatsa fala yaqtadi at-tahrim, sedangkan at-tarku atau meninggalkannya Nabi atas suatu hal itu tidak termasuk salah satu dari 3 ini. Maka karena tidak termasuk dari 3 hal ini, tidak bisa menunjukkan keharaman suatu hal. Karena yang bisa menunjukkan keharaman suatu hal hanya ada 3, dan tarku bukan salah satunya. Ini menurut atau disebutkan oleh Said Abdullah Al-Ghumari. Faniha utawi kaping pindhone wujuh iku innallaha tamnusuhune Gusti Allah taala iku qala dawu sapa Allah, dawe wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma utawi perkara atakum kang teka ing sira kabeh sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fakhudhuhu ngalapo sapa sira kabeh ing ma. Wa ma utawi perkara nahukum kang nyegah sapa rasul ing sira kabeh anhu saking ma ya fantahu. Iku fantahu marekno sapa sira kabeh ing ma. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah wa ma utawi perkara tarakahu kang tinggal sapa rasul ing ma. Iku fantahu marekno sapa sira kabeh anhu saking ma. Fatarku mongko utawi ninggal iku layu fidu ora awe faedah apa tarku atahrima ing ngaramake. Yang kedua, dalil yang kedua adalah Allah sudah berfirman bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Rasul itu ambillah, lakukanlah. Sedangkan apa-apa yang dilarang oleh Rasul itu sudahi, jangan dilakukan, sudahilah. Nah itu firman Allah demikian. Allah itu tidak mengatakan wa ma tarakahu fantahu anhu. Allah tidak mengatakan apa yang ditinggalkan Nabi jangan kamu lakukan. Nah Allah tidak mengatakan demikian. Maka diambil kesimpulan fatarku la yufidut tahrim. Maka apa yang ditinggalkan Nabi tidak menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya haram. Thalithuha utawi kaping telune wujuh
Qala dawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dawe ma utawi perkara amartukum kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma iku faktu nekakno sapa sira kabeh minhu saking ma mastatoktum ing dalem selagine kuwasa sapa sira kabeh. Wa ma utawi perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma iku fajtanibuhu ngedono sapa sira kabeh ing ma. Walam yakul lan ora dawuh sapa Kanjeng Nabi, ora dawuh wa ma utawi perkara taraktuhu kang tinggal sapa ingsun ing ma iku fajtanibuhu ngedono sapa sira kabeh ing ma. Fakaifa mongko hale kaya apa dalan nuduhake apa atarku tinggal ala tahrimi ngatasé ngaromake. Nah, dalil yang ketiga adalah bahwa Nabi telah bersabda, apa-apa yang aku perintahkan lakukanlah semampu kalian. Wa manahitukum anhu fajtanibuh, apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Dan Nabi bersabda demikian, beliau tidak mengatakan wa ma taraktuhu fajtanibu. Beliau tidak mengatakan apa yang aku tinggalkan jauhilah. Akan tetapi yang diperintahkan Nabi untuk dijauhi adalah mana haitukum, apa yang aku larang, bukan apa yang aku tinggalkan. Maka apa yang ditinggalkan Nabi ini maskut anhu. Rabi'uha utawi kaping papate wujuh iku annal usuliyina temen setuhune pira-pira ulama usul iku arrafu gawe takrif, gawe pengertian sapa usuliyin as-sunnata ing sunnah atau ing hadis bi annaha kelawan temen setuhune sunnah iku qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, dawe Kanjeng Nabi, wa fi'luhu lan tindak lampai Kanjeng Nabi, wa taqriruhu lan ketetepane Kanjeng Nabi. Walam yakulu lan ora dawuh sapa usuliyin wa tarkuhu lan tinggale Kanjeng Nabi. Li annahu krana temen suhune tarku iku laisa ora ana apa tarku iku bidalilin rupa dalil. Dalil yang keempat, bahwasan dari kaidah at-tarku la yadullu at-tahrim adalah bahwasannya ulama usul itu mengartikan sunnah, mengartikan hadis, memberi pengertian terhadap hadis, yang mana hadis ini adalah salah satu sumber hukum dalam syariat yang disepakati. Seperti yang sudah disebutkan di awal kitab, bahwa sumber hukum yang disepakati oleh seluruh umat Islam adalah Al-Quran dan sunnah dan hadis. Lah, sunnah atau hadis ini diartikan oleh para ulama, oleh ulama usul, bahwasanya sunnah itu adalah pertama ucapan Nabi, kedua fi'lun Nabi atau tindakan Nabi, pekerjaan Nabi, yang ketiga adalah ketetapan Nabi atau Nabi menetapkan suatu hal, atau Nabi melihat salah satu sahabat melakukan suatu hal lalu Nabi tidak mengingkarinya, itu takrir, ketetapan Nabi. Itu hanya ada tiga, yaitu ucapan, perbuatan, dan juga ketetapan. Tidak ada tarkun Nabi, tidak ada apa yang ditinggalkan Nabi. Maka karena hal-hal yang ditinggalkan Nabi itu tidak termasuk dalam pengertian sunnah, tidak termasuk dalam pengertian hadis, maka hal tersebut tidak bisa dijadikan dalil. Tidak seperti qaulun Nabi wa fi'luhu wa taqriruhu li annahu laisa bidalil, karena hal-hal yang ditinggalkan Nabi itu tidak bisa dijadikan dalil, bukan merupakan dalil. Di sini masih ada setidaknya disebutkan 3 dalil lagi, kan tetapi karena keterbatasan waktu, semoga kita bisa berjumpa di pertemuan selanjutnya untuk melanjutkan pembahasan. Ini terpaksa kami potong di tengah pembahasan, akan tetapi tidak mengurangi faedah dari kitab. Adegan dipotong tidak berpengaruh pada pemahaman kitab. Kita bisa melanjutkannya pada pertemuan selanjutnya, masih dalam bab yang sama, yaitu dalil-dalil yang menerangkan bahwa at-tarku la yadullu ala tahrim. Apa yang ditinggalkan Nabi tidak menunjukkan bahwa itu haram, bahwa tarku itu tidak bisa dijadikan dalil.
Semoga kita bisa melanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya dan bagi umat muslim pada umumnya. Akhiron saya mohon maaf bila ada keterangan atau salah kata dalam keterangan saya. Mohon dibenarkan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.